Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan buku yang berjudul Perjalanan Menuju Hidayah, Neraka Hawiyah. Bilal bin Said menyatakan, berapa banyak orang yang gembira justru terpedanya makanan, minum, dan tertawa, padahal telah dipastikan dalam takdir Allah bahwa ia akan menjadi bahan bakar api neraka. Aku membawa poci teh itu. Aku mulai merasa bahwa segala sesuatu bergerak dari tempatnya. Gelas-gelas seolah-olah berlari ke depan, dan poci teh itu membalik ke belakang. Namun aku memegang erat-erat nampan teh itu hingga berhasil kuletakkan. Saudariku memanggil, "Mari ke sini." Dengan lambat aku bergerak sambil malu karena grogi. Ketika aku duduk, tiba-tiba kedua mataku sudah berada di hadapan matanya. Aku mulai menekan tanganku dan menggerak-gerakkan jari-jariku. Aku tidak merasakan sakit dan tidak merasakan apa saja yang ada di sekelilingku. Mataku berkunang-kunang. Terjantungku bahkan terdengar dari jauh, sementara air mata menetes dari kedua belah pipiku, mengaliri sungai dan lembah. Pembicaraan saudaraku dan lelaki yang meminangku itu seputar cuaca di hari-hari ini, tentang hujan dan kebaikan lain. Ia juga bertanya kepadaku, "Bagaimana kabarmu?" Aku mendengar pertanyaan itu, tetapi seolah kehilangan jawabannya. Lidahku terasa keluh untuk berbicara, berubah menjadi beku. Aku memaksa lidahku bergerak. Aku katakan dengan suara yang tidak terdengar, "Alhamdulillah." Aku berpikir sebaiknya aku berlari saja, namun kedua kakiku justru berkata, "Jangan bergerak." Ia memperhatikan kegugupan dan sikapku yang selalu diam. Ia mengarahkan pembicaraan kepada saudaraku. Aku menganggap itu kesempatan yang tidak datang untuk kedua kalinya. Lari. Beberapa saat kemudian aku bernafas dengan terengah-engah. Aku meminum segelas air dan segelas lagi. Ketika saraf-sarafku sudah tenang, saudariku bertanya, "Apakah semua ini karena malu?" Aku balik bertanya, "Apakah perasaanmu melihat laki-laki yang bukan mahrammu?" Seminggu kemudian, tiba-tiba lelaki itu mengetuk pintu. Ayahku duduk bersamaku dan berbincang-bincang dengan lelaki itu. Kemudian lelaki tersebut menyerahkan maharnya. Ayahku adalah orang yang tegas. Ia sudah banyak makan asam garam dalam persoalan dunia. Ia bertanya, "Apa ini, wahai anakku?" Lelaki itu menjawab, "Itu mahar untuk kehormatan." Ayahku mewujudkannya dengan pertanyaan, "Semua ini mahar akan digunakan untuk apa oleh anakku nanti?" Laki muda itu bingung menjawabnya. "Bisa digunakan untuk membeli pakaian dan perhiasan." Dengan lembut ayahku berkata, "Ini saja maharnya." Ia mengambil sedikit dari uang itu dan menyerahkan sisanya sambil berkata, "Cukup emas saja. Putriku tidak pernah tahu seluk-beluk emas. Engkau saja yang beli. Adapun pakaian, kami akan menyiapkan untuknya seadanya. Kemungkinan kewajibanmu untuk memberikan pakaian, wahai anakku. Memberinya pakaian, wahai anakku. Wanita yang paling banyak berkahnya adalah wanita yang paling ringan maharnya. Kami telah membelimu dari semua yang datang melamar. Artinya kami telah mengutamakan dirimu dari semua lelaki yang datang. Jangan kecewakan keinginan kami pada diriku. Kami menikahimu dengannya agar engkau memuliakannya dan menolongnya untuk taat kepada Allah dan berbuat kebaikan. Segala urusan beres. Semua orang di rumah turut bergembira, termasuk diantaranya adalah aku sendiri. Ia seorang lelaki yang sebagaimana diceritakan oleh saudaraku, tidak pernah meninggalkan senyumannya. Penampilannya menunjukkan kebaikannya, tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah dan selalu berbuat baik kepada dua orang tuanya. Ia menggabungkan antara kebagusan akhlak dan agamanya. Beberapa karakter yang cukup bagiku untuk memberitahukan kegembiraanku karenanya. Aku memuji Allah. Aku berkata kepada diriku sendiri, masih banyak waktu tersisa, namun ternyata aku harus memulai perjalanan neraka. Perjalanan neraka apa? Oh, perjalanan ke pasar. Dahulu kami jarang sekali ke pasar. Sekarang urusan telah berubah. Setiap minggu aku harus pergi ke pasar untuk mengasah tekad kami, mengevisi
mengefisienkan waktu dan untuk dapat mengkalkulasi pengeluaran, kami harus menyiapkan malam pengantin. Aku berpikir, kenapa kita tidak bersiap-siap seperti ini untuk menuju kubur? Persiapan, cita-cita, habisnya waktu ayah dan saudaraku. Bertanya ke sana kemari tentang ini dan itu. Berapa harganya? Aku berkata kepada saudariku, aku harus mengatur diri kita dan waktu kita. Aku menuliskan segala keperluanku dalam selembar kertas, kemungkinan ku bagi-bagi sesuai tempat dan harinya. Dengan cara demikian, aku bisa membatasi kemana aku pergi dan apa yang harus kubeli. Aku tidak akan memulai kehidupan suami istri dengan banyak dosa dan kemaksiatan. Namun aku menjadi taufik, tidak ragu lagi, tentu dengan cara selalu taat kepada Allah dan mematuhi perintah-perintahnya. Sekali pergi ke pasar, mungkin aku membeli banyak yang kuinginkan. Aku tahu kemana aku pergi dan apa yang akan aku beli, karena catatannya ada di tanganku. Pada kali yang lain, aku pergi ke pasar. Ketika aku masuk ke tempat pembelian dan mengambil sebagian yang kuinginkan, tiba-tiba tempat itu menjadi penuh sesak. Beberapa wanita berada di pojok di hadapan setiap penjual. Mereka semua sama-sama sebagai putri-putri Islam, tetapi segalanya sudah jelas. Perbedaannya sudah tampak. Satu di antaranya terlihat rambutnya, yang satu lagi menampakkan wajahnya, yang satu lagi terdengar suara gelang kakinya. Terdengar di tempat itu. Aku berniat berbicara dengan wanita yang membuka wajahnya. Untuk siapa gerangan dia menampakkan perhiasannya? Tidaklah engkau takut kepada siksa Allah? Wajahmu cantik, bagaimana wajah itu akan tahan menghadapi api neraka. Ingatlah bagaimana nanti bila engkau terbaring di dalam kubur. Ingatlah hari dihadapkan di depan Allah nanti, apa yang akan engkau katakan di hari yang penghabisan nanti. Aku mengulang kata-kataku, akan tetapi tempat itu terlalu sesak dan dipenuhi orang-orang belanja. Aku pun memilih untuk tidak mendengarkan suaraku dari hadapan laki-laki. Aku mencari lokasi tenang untuk menasihatinya. Aku berpikir untuk mencari waktu yang tepat. Namun tiba-tiba ada seorang lelaki yang memiliki wajah tanda-tanda baik. Dia bersama seorang wanita yang kemungkinan adalah istrinya atau saudara perempuannya. Lelaki itu berbicara kepada wanita tadi, wahai saudariku, hendaknya engkau menutupi dirimu. Seandainya engkau menutupi wajahmu, itu lebih baik bagimu. Namun kulihat rasa malu sudah hilang dari wanita itu. Dia berkata keras, apa urusanmu? Lelaki itu terdiam sebentar. Semua mata memandang kepada wanita itu. Kemudian lelaki itu berkata, wahai saudariku, ucapanmu itu berbahaya. Dikhawatirkan engkau akan kafir karenanya. Jangan engkau merasa bangga dengan perbuatan dosa. Bertaubatlah kepada Allah. Kemungkinan ia melemahkan suaranya dan berdoa, semoga Allah memberi petunjuk kepadamu. Lelaki itu pergi. Aku membayangkan kalau urusannya sudah beres setelah kepergiannya, namun ternyata berbagai cacian dan kecaman mengiringi kepergiannya. Ini urusanku, apa urusanmu? Urusannya. Adapun aku sibuk memikirkan ucapannya, khawatir engkau kafir. Apa alasannya? Aku bertanya kepada saudaraku, dan ia berjanji akan memberiku jawaban nanti. Akan tetapi berlalu 1 minggu, tidak ada juga jawabannya. Aku bertanya kepada diriku sendiri, apakah lelaki itu mengucapkan ucapannya itu dengan panas hatinya? Apakah layak seorang muslim yang memberikan nasihat untuk mengucapkan kalimat atas nama Allah yang tidak dia ketahui? Aku bertekad, insya Allah dengan segala kemampuanku untuk mencari tahu persoalan itu. Aku bertanya dan bertanya, namun tidak juga mendapatkan jawaban yang memuaskan. Namun aku terlalu sibuk, aku lupa dengan persoalan itu dan berhenti untuk bertanya-tanya. Beberapa bulan kemudian, setelah pernikahanku kembali, berkata-kata itu terdiam di telingaku. Aku bertanya kepada suamiku. Suami menjawab, ucapannya benar. Aku pernah mendengarkan ucapan semacam itu, tetapi di mana aku tidak ingat. Hari-hari pun berlalu sehingga aku sempat membaca sebatas yang mampu kucari. Berkali-kali tiba aku mendapatkan hal yang mengejutkan dalam Hosyiah Ibni Abidin, bahwa orang yang mengatakan ini urusanku ketika diberikan amar ma'ruf nahi munkar, maka ia murtad. Aku juga membaca bahwa orang yang mengatakan ini urusanku
ketika diberikan amar ma'ruf nahi munkar, maka dikhawatirkan ia akan kafir. Aku mengulang membacanya sekali lagi dan bertanya kepada diriku sendiri, apakah sudah sampai kepada hal demikian kejahilan yang menimpa kaum muslimin sekarang ini sehingga mereka memerangi Allah dan Rasulnya lalu murtad dari Islam. Cukup sekian yang saya bacakan. Apabila ada kesalahan dalam membaca, mohon maafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.